Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara kasih dalam Kristus, bacaan yang kita dengarkan hari ini semuanya berkisah mengenai Yesus Sang Immanuel. Dalam kitab Nabi Yesaya, kita mendengarkan bagaimana nubuat Nabi Yesaya yang menegaskan bahwa seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Kita tahu Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Immanuel itu akar katanya sama dengan kata immanen, ya, dalam bahasa Latin, yang berarti immanen itu dekat. Immanen itu Allah yang tinggal dekat dengan kita. Nah, nubuat Nabi Yesaya kembali diungkapkan oleh malaikat di dalam Injil Matius, bahwa seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius penginjil itu memang sengaja mengutip nubuat Nabi Yesaya yang kita dengarkan tadi, supaya umat pembaca menjadi semakin diyakinkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Immanuel yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan juga para nabi Perjanjian Lama, sehingga Mesias, Sang Mesias yang mereka nanti-nantikan itu pada akhirnya datang melalui Yesus sendiri. Yesus adalah Sang Immanuel, Sang Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui para nabi. Pada tahun A liturgi kali ini kita mendengarkan dari Injil Matius ini, dan fokus Matius adalah pada diri Yusuf. Kalau Injil Lukas itu bercerita mengenai Bunda Maria, perannya di dalam panggilan untuk menjadi ibu Sang Penebus. Sekarang kita mendengarkan bagaimana Santo Yusuf pun itu juga mempunyai peran yang besar di dalam sejarah keselamatan. Kita tahu di dalam tradisi Yahudi itu kalau ada seorang dara, seorang perempuan yang belum menikah tetapi hamil lebih dahulu, mengandung lebih dahulu, maka
dia akan dihukum rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Itulah adat budaya Yahudi pada waktu itu. Maka ketika orang-orang mulai pada tahu bahwa Maria itu mengandung tanpa atau belum bersuami dengan Yusuf, tentu lalu itu risikonya sangat besar, yaitu kemungkinan Maria dirajam sampai mati. Tetapi tentu penyelenggaraan Allah itu sangat nyata, dan melalui mimpi malaikat Tuhan, yaitu tidak lain adalah malaikat Gabriel, memberitahukan kepada Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan meminta kepada Yusuf untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan demikian tentu peristiwa tragis itu tidak terjadi dan Maria pun selamat, dan tentu Maria dengan buah kandungannya yaitu Yesus, anak Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dengan demikian peran Santo Yusuf juga sangat penting di dalam sejarah keselamatan, karena Santo Yusuf itu yang menjadi suami Maria, dan Santo Yusuf itu adalah keturunan Daud, anak Daud, maka Yesus pun juga menjadi anak Daud, keturunan Daud. Di dalam nubuat-nubuat para nabi perjanjian lama memang dikatakan bahwa Sang Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Maka Yusuf sebagai keturunan Daud itu juga kemudian memenuhkan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa Sang Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Kita tahu bahwa dalam budaya Israel, Yahudi itu memang juga memakai budaya patriarkal, jadi selalu keturunan itu yang diperhitungkan adalah garis dari ayah. Maka di sini Santo Yusuf yang merupakan keturunan Daud menjadi ayah Yesus, maka Yesus pun juga menjadi keturunan Daud, dan dengan demikian lalu nubuat para nabi terpenuhi di dalam diri Yesus sebagai Sang Mesias yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Di dalam Injil, Santo Yusuf itu tidak banyak diceritakan, hanya oleh Injil Matius, dan di dalam Injilnya pun dalam Injil Matius itu digambarkan bahwa Yusuf itu tidak berkata sesuatu, ya. Kalau Maria itu masih banyak kata-kata Maria, ya, tetapi dalam menceritakan Yusuf itu sama sekali tidak ada perkataan di dalam diri Yusuf. Apa artinya? Memang Santo Yusuf itu adalah orang yang sederhana, orang yang rendah hati, dan orang yang tidak mau menonjolkan diri. Maka dia tidak banyak bicara, dia banyak diam, tetapi dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya kira sikap Santo Yusuf itu juga perlu kita teladani, yaitu kita tidak perlu banyak bicara, yang penting adalah kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bisa jadi kalau orang banyak bicara itu bermaksud untuk menyombongkan diri, untuk menonjolkan diri. Nah, hal ini tidak ada dalam diri Santo Yusuf. Dia tidak pernah banyak bicara, tetapi dia selalu tekun, setia, taat melaksanakan kehendak Tuhan. Saya kira inilah yang juga perlu kita teladani dalam hidup kita, bagaimana kita pun juga hendaknya selalu setia, taat, tekun melaksanakan kehendak Tuhan seperti Santo Yusuf, dan tidak perlu banyak bicara. Bunda Maria pun itu juga tidak banyak bicara. Bunda Maria lebih ditekankan oleh Injil Lukas perannya yang bersikap kontemplatif. Kalau ada banyak hal yang tidak dia pahami, Bunda Maria itu juga hanya diam dan merenungkan di dalam hati. Artinya mengkontemplasikan, mendoakan, dan di dalam doa Bunda Maria kemudian menemukan jawabannya. Itulah sikap kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Bunda Maria,
mereka berdua tidak banyak menonjolkan diri, mereka orang-orang yang rendah hati, yang taat, tekun, setia melaksanakan kehendak Tuhan. Maka malah kita merahmat Tuhan agar kita pun juga bisa seperti Santo Yusuf dan Bunda Maria, taat selalu, tekun, setia melaksanakan kehendak Tuhan, tidak banyak protes, tidak banyak bicara. Biarlah karya Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita dan juga menyelesaikan segala permasalahan hidup kita. Sikap kerendahan hati, sikap kontemplatif, sikap tidak menonjolkan diri, ini hendaknya menjadi juga sikap kita dalam hidup kita sehari-hari. Maka malah kita bersama mohon rahmat Tuhan agar kita semakin mampu meneladan mereka, Santo Yusuf dan Bunda Maria, tapi juga sekaligus kita juga semakin mampu menyiapkan diri kita untuk merayakan kelahiran Tuhan pada hari raya Natal nanti. Sekaligus Advent juga mengingatkan kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu pada akhir zaman ketika Yesus datang sebagai hakim, menghakimi seluruh bangsa. Dan bagi kita tentu Yesus akan datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita berharap bahwa kita pun pada waktu keselamatan, pada waktu akhir zaman kita sungguh merupakan orang-orang yang seperti digambarkan dalam Injil Matius, itu adalah domba-domba, bukan kambing. Ya, domba ada sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kambing itu mereka yang tidak melaksanakan kehendak Tuhan, sedangkan domba yang sebelah kanan adalah mereka semua yang melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga kita juga termasuk domba-domba yang setia melaksanakan kehendak Tuhan. Maka malah kita mohon rahmat ini dalam Ekaristi ini, agar kita semakin siap menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan dimanapun Yesus hadir dalam diri setiap orang, dalam diri khususnya orang-orang kecil, kita pun juga siap untuk menyambut kedatangan Yesus melalui mereka semuanya. Kita siap untuk berbagi kasih, untuk bermurah hati, untuk berbagi sukacita dengan siapapun, dengan setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.